Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas hasil resumen buku metodologi studi Islam yang ditulis oleh Nur Hasanah Bakhtiar dan Marwan. Bab 1. Pendahuluan. Pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologi merupakan terjemahan dari bahasa Arab Dirosah Islamiyah. Studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga diperlukan pengertian yang spesifik. Dengan kata lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami, serta membahas secara dalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan Islam, baik dari segi ajaran, sejarah maupun praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan studi Islam antara lain untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya agama Islam itu dan bagaimana posisinya di antara agama lain dalam kehidupan budaya manusia, mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya, mempelajari secara dalam sumber dasar agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan realisasinya. Urgensi studi Islam. Pada saat ini umat Islam sedang menghadapi tantangan dari kehidupan dunia dan budaya modern. Studi Islam menjadi sangat urgen. Urgensi studi Islam dapat dipahami sebagai berikut. Umat Islam saat ini dalam kondisi problematis. Umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana globalisasi. Situasi keberagaman di Indonesia cenderung menampilkan kondisi keberagaman yang legalistik dan formalistik. Ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam dapat dilihat dari beberapa sisi. Salah satunya sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final, berarti absolut. Sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Beberapa macam pendekatan yang dapat dipelajari sebagai berikut. Pendekatan sosiologis, pendekatan historis, antropologis, dan psikologis. Sejarah perkembangan studi Islam di dunia muslim. Pada periode Madinah sampai dengan 4 Hijriah, pendidikan Islam masih di masjid dan di rumah-rumah dengan ciri hafalan, namun sudah dikenalkan logika. Selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah mulai mendirikan di kota besar. Pengaruh Al-Ghazali disebut sebagai awal terjadi pemisah ilmu agama dan ilmu umum. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya. Salah satunya Nisyapur, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Sejarah perkembangan studi Islam. Kontak
Islam dengan Barat dapat dikelompokkan menjadi dua fase, yakni di masa kejayaan Islam abad ke-8 Masehi. Kalau melihat Spanyol pada abad ke-13 dan di masa runtuhnya Islam di mana Barat yang berjaya selama abad 16 sampai sekarang. Sejarah perkembangan studi Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat digambarkan bahwa lembaga atau sistem pendidikan langgar, kemudian pesantren, kemudian berlanjut dengan studi pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam yang akhirnya muncul sistem kelas. Bab 2. Agama dan pedoman hidup. Agama dalam pengertian umum diartikan sebagai orientasi dan objek pengabdian. Dalam pengertian ini semua orang adalah makhluk religius karena tidak seorang pun dapat hidup tanpa suatu sistem yang mengaturnya. Kebudayaan untuk mengaturnya. Kebudayaan yang berkembang di tengah manusia adalah produk dari tingkah laku manusia. Latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Yaitu fitrahnya manusia karena keterbatasan akal manusia, tantangan yang dihadapi manusia. Fungsi agama. Beberapa fungsi agama antara lain agama sebagai petunjuk kebenaran, sebagai informasi metafisika, sebagai sumber moral, sebagai sumber syariah dan ibadah, sebagai ilmu atau fungsi konfirmasi. Jenis-jenis agama ditinjau dari sumbernya. Agama dapat dibagi menjadi 2, yaitu agama samawi dan agama ardi. Agama samawi adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, melalui malaikat Jibril dan disebarkan oleh Rasulnya kepada umat manusia. Agama ardi adalah semata-mata kepada ajaran dari seseorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspek yang mendalam. Kedudukan agama Islam. Penamaan agama Islam diambil dari hakikat dan substansi ajaran yang terkandungnya di dalamnya. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya, berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Bab 3. Hakikat manusia menurut Islam. Istilah penyebutan manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, manusia memiliki beberapa sebutan. Dari aspek historis penciptaan, manusia disebut Bani Adam. Dari aspek biologis kemanusiaan disebut dengan Bashar, yang mencerminkan suatu sifat-sifat fisik manusia, kimia biologisnya. Dari aspek kecerdasan disebut insan. Dari aspek sosiologisnya disebut An-Nas. Dari sifat wujudnya disebut Al-Ins. Dari aspek posisinya disebut Abdun. Asal-usul penciptaan. Asal-usul kejadian manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan. 1. Proses kejadian manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. 2. Proses kejadian manusia yang kedua, itu proses terciptanya Siti Hawa. Dan proses kejadian manusia yang ketiga, itu
semua keturunan Nabi Adam dan Hawa. Potensi keistimewaan manusia. Ada beberapa potensi manusia. Yang pertama adalah jasmaniah, potensi rohaniah. Potensi rohaniah, manusia merupakan substansi manusia yang terdiri dari potensi ruh, akal, kolbu, dan nafs. Melalui potensi-potensi yang diberikan Allah kepada manusia memiliki beberapa keistimewaan antara hal lain. Yang pertama adalah aspek kreasi, aspek ilmu, aspek kehendak, dan aspek pengarahan akhlak. Tugas manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Tugas sebagai khalifah merupakan tugas yang khusus diberikan oleh Allah kepada manusia. Tidak ada makhluk lain pun yang mendapatkan posisi yang terhormat sebagai khalifahnya Allah selain manusia. Bab 4. Akidah atau keimanan. Pengertian akidah atau iman. Akidah adalah simbol keyakinan yang terkait kokoh dalam jiwa seseorang yang tidak bercampur tangan dengan keraguan ataupun prasangkaan yang mempengaruhi sikap dan perbuatan yang bersangkutan. Ruang lingkup kajian dalam akidah meliputi ilahiyat yang berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan, rohaniyat yang berkaitan dengan masalah gaib, an-nubuwat suatu hal yang berkaitan dengan kenabian, as-sami'at semua hal yang berkaitan atau diterima melalui wahyu. Konsep ketuhanan dalam Islam. Tuhan adalah sesuatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia sedemikian rupa menjadi rela untuk dikuasai olehnya. Menurut Tuhan menurut agama wahyu. Konsep Tuhan dalam ajaran agama wahyu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid adalah sebuah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pembagian tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Itu meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memonopoli penciptaan, pemeliharaan, dan pemilik. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Itu satu-satunya adalah tauhid uluhiyah adalah hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan diibadati dan diberi pengabdian seterus hati. Tuhan al-asma wal sifat, yaitu meyakini bahwa Allah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat yang agung. Pembuktian eksistensi Tuhan. Membuktikan eksistensi Tuhan dengan cara mencari dalil dan menggunakan metode. Pemurnian akidah tauhid, menjaga dan memelihara keimanan segala sesuatu yang dapat merusak mencemarinya seperti kufur, syirik, nifak, dan khurafat. Kiat-kiat memelihara akidah. Beberapa kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk memelihara akidah. Itu pertama dengan menambah dan memperdalam ilmu. Dua, membiasakan amal soleh. Senantiasa melakukan musabahah, muqarabah, muraqabah, dan mujahadah. Berserah diri kepada Allah, selalu mencari keridhaan Allah, membiasakan zikir dan membaca Al-Quran, selalu berada di lingkungan pergaulan yang baik, perbanyak mengingat kematian. Bab 5. Hakikat dalam ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah adalah sebuah istilah atau nama untuk berbagai macam bentuk aktivitas manusia yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah dapat dirumuskan menjadi dua. Ibadah umum, yaitu segala amalan yang diizinkan oleh Allah,
dan ibadah khusus, yaitu jenis-jenis amalan yang telah mendapatkan ketetapan dari Allah, baik serinciannya, tingkat, atau cara-caranya. Dasar hukum ibadah. Dasar hukum ibadah adalah ada banyak sekali, diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25, An-Nahl ayat 36, Al-Zariyat ayat 56-57, An-Nuh ayat 3. Hakikat dan urgensi ibadah. Beribadah kepada Allah berarti menyampaikan penyembahan kepadanya. Selain itu, ibadah adalah wujud cinta dan bentuk kepatuhan hamba kepada Khalik-Nya dan sebagai implementasi rasa syukur kepada Allah. Syarat utama ibadah. Syarat suatu perbuatan yang untuk dikatakan sebagai ibadah adalah disertai niat yang benar. Pengabdian kepada Allah dilakukan dengan baik, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dasar ajaran agama Allah dan Rasulnya. Ruang lingkup ibadah. Secara garis besar, ruang lingkup ibadah adalah ibadah mahdoh, yaitu ibadah seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, dan umrah, dan ibadah khairu mahdoh. Bab 6. Etika, moral, dan akhlak. Pengertian etika. Etika adalah peranata atau norma perilaku seseorang atau kelompok, sedangkan moral lebih bersifat praktis. Sedangkan akhlak secara terminologis adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Karakteristik akhlak dalam Islam. Dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber bersifat umum dan universal, bersifat menyeluruh, konsisten dalam pengerjaan dan tujuan, berpangkal pada iman dan takwa kepada Allah. Akhlak mulia menjanjikan balasan dari Allah sesuai dengan fitrah yang bersih. Bab 7. Studi Al-Quran dan tafsir. Studi Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW secara lafaz, lisan, makna, serta gaya bahasanya yang termaktub dalam mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir atau bersambung. Kandungan dan nama-nama Al-Quran. Ayat-ayat Makkiyah dalam Al-Quran mengandung nuansa sastra yang kental karena ayatnya yang pendek-pendek. Isinya cenderung tentang mengedepankan akhlak akidah, sedangkan Madaniyah cenderung dengan aspek syariah, muamalah, dan juga akhlak. Nama-nama lain Al-Quran ya antara lain seperti Al-Kitab, Al-Kalam, Al-Zikra, Al-Qasas, Al-Huda, Al-Furqan, Al-Mau'izah, Asy-Syifa, An-Nur, Ar-Rahmah. Ilmu tafsir. Pengertian ilmu tafsir. Pengertian tafsir. Tafsir adalah memahami ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-makna dan mengungkap hikmah dan hukum yang ada di dalamnya. Metode penafsiran. Jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Quran sejak dulu sampai sekarang, maka akan dilakukan 4 cara atau metode sebagaimana pandangan Al-Farmawi, yaitu ijmali secara global, secara tahlili, secara analisis, atau muqarran secara perbandingan, dan mau'idi secara tematik. Bab 8. Studi hadis dan ilmu hadis. Pengertian dan pembagian sunnah. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan
takrir, keizinan para muhaddisin membagi sunnah hadis menjadi 5 macam, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan sunnah hamiyah, dan sunnah ahwali. Ada 3 unsur pokok hadis, yaitu sanad, matan hadis, dan rawi. Secara perkembangan hadis mulai dari awal pada masa Rasulullah, hadis pada masa sahabat, hadis pada masa tabi'in, hadis pada masa tadwin, hadis pada masa seleksi dan penyempurnaan serta pengembangan sistem penyusunan kitab hadis. Pembagian hadis dari segi kuantitas, periwayatan hadis ada 2, yaitu hadis mutawatir atau hadis ahadi. Dari segi kualitas sanad dan matan hadis ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Dari segi kedudukan hujjah itu ada maqbul dan mardud. Fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan takrir atau sebagai penguat isi Al-Quran, sebagai bayan tafsir, sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang terhitung masih global. Bayan tasri itu pembuat hukum. Bayan nasakh yang itu adalah pembatalan. Bab 9. Studi fikih dan hukum Islam. Pengertian istilah-istilah seputar hukum Islam. 1. Syariah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hambanya. 2. Fikih, mengetahui sesuatu padanya apa yang ada padanya, yaitu mengetahui sesuatu dengan dalil yang ada. Imam Al-Ghazali. 3. Usul al-fikih. Usul al-fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang mengantarkan pada lahirnya hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil yang terperinci. 4. Mazhab adalah pendapat seseorang tokoh fikih tentang hukum dalam masalah ijtihadiyah. Fatwa adalah pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid. Qaul atau ucapan.